Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Ismam. Untuk video yang kedua ini, saya akan membahas mengenai KOSO, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Yang pertama, saya akan membahas mengenai KOSO. KOSO adalah kepanjangan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Komite atau dewan ini disponsori oleh 5 profesional independen yang sudah terkemuka. Yang pertama ada AICPA, kedua IMA, ketiga FEI, keempat IIA, kelima AAA. Komite atau dewan ini dibuat bertujuan untuk melakukan penelitian atau riset terhadap fraud atau kecurangan pada pelaporan keuangan dan memberikan solusi atau rekomendasi yang terkait yang akan diberikan kepada perusahaan go public, internal, auditor independen, dewan bursa efek ataupun institusi pendidikan. Nah, yang kedua ini saya akan membahas mengenai pengendalian internal. Di tahun 1992, KOSO itu mengeluarkan Internal Control Integrated Framework atau pengendalian internal. Tujuan dari dibuatnya pengendalian internal ini ada 3. Yang pertama itu fungsi operation. Bertujuan agar setiap kegiatan operasional perusahaan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Yang kedua, fungsi reporting atau pelaporan. Fungsi ini bertujuan agar setiap informasi yang diberikan oleh perusahaan dapat dipertanggungjawabkan, adil dan sesuai dengan faktanya. Ketiga, fungsi compliance atau kepatuhan, agar setiap kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komponen dari pengendalian internal ini ada 5. Yang pertama itu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini adalah suasana dari sebuah organisasi yang dapat mempengaruhi karyawan dalam menilai sebuah pengendalian atau menilai adanya resiko. Yang kedua adalah penilaian resiko, yaitu perusahaan akan menilai risiko yang ada berdasarkan tingkatannya atau kemungkinan terjadinya dari yang tinggi, sedang, dan rendah, dan efek atau akibat yang ditimbulkan kepada perusahaan apakah sangat signifikan, sedang, ataupun tidak berpengaruh. Yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Perusahaan akan mengidentifikasi setiap resiko yang ada dan mencari jalan keluar ataupun solusinya. Yang keempat adalah menginformasi dan komunikasi. Setiap kegiatan operasional perusahaan akan diinformasikan
dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Kelima yaitu pemantauan. Seluruh kegiatan operasional perusahaan akan dilihat ataupun dipantau apakah harus dilakukan perubahan ataupun dibuat peraturan perundangan yang baru. Semua kegiatan pengendalian ini harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait di dalam perusahaan, baik itu dari direktur, manajer, supervisor, sampai yang terakhir dari yang staff, agar terciptanya pengendalian internal yang baik. Nah, yang ketiga, saya akan membahas mengenai manajemen resiko. Di tahun 2004, KOSO itu mengeluarkan Enterprise Risk Management Integrated Framework. Manajemen resiko ini merupakan pengembangan dari internal control yang terdahulu. Manajemen resiko ini lebih menekankan pada nilai resiko. Berbeda dengan internal control, tujuan dari manajemen resiko ini ada 4. Yang pertama itu fungsi strategis, yaitu tujuan level atas dalam mewujudkan misi dari perusahaan. Yang kedua yaitu operasional, di mana kegiatan operasional perusahaan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, pelaporan, yaitu segala informasi yang diberikan oleh perusahaan harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat, kepatuhan. Setiap kegiatan operasional perusahaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Beda dengan pengendalian internal, komponen manajemen resiko ini ada 8. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yaitu suasana dari sebuah organisasi yang dapat mempengaruhi karyawan dalam menilai risiko. Yang kedua adalah penentuan tujuan. Penentuan tujuan ini penting dilakukan sebelum perusahaan menilai risiko yang akan dihadapi. Yang ketiga itu identifikasi kejadian. Yaitu identifikasi kejadian itu menilai setiap kejadian yang ada, baik dari pihak internal ataupun eksternal, itu apakah sebagai peluang ataupun tantangan. Yang keempat adalah penilaian resiko, yaitu menilai resiko atau mengidentifikasikan resiko dari tingkat kejadiannya, apakah itu tinggi, sedang, atau rendah, dan efek yang ditimbulkan kepada perusahaan, apakah sangat fatal, sedang, ataupun rendah. Yang kelima adalah respon resiko, yaitu solusi atau tindakan
dari sebuah resiko, apakah perusahaan itu akan menerima, mengurangi, menghindari, atau mengalihkan resiko yang ada. Yang keenam adalah kegiatan pengendalian, yaitu prosedur ataupun aturan akan dibuat agar setiap respon dari resiko itu berjalan sesuai dengan yang ada atau sesuai atau efektif, seperti itu. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Yaitu segala kegiatan operasional perusahaan akan diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak yang terkait. Kedelapan adalah pemantauan. Setiap kegiatan operasional perusahaan akan dilihat apakah perlu dilakukan perubahan ataupun akan dibuat peraturan yang baru. Sama seperti dengan pengendalian internal, manajemen risiko pun harus dilakukan oleh setiap pihak yang terkait di dalam perusahaan, mulai dari direktur, manajer, supervisor, dan staff. Demikianlah video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.